Tapanuli, kisah dan asal-usul nama wilayah di Sumatera Utara. Tapanuli adalah salah satu wilayah bersejarah di Sumatera Utara yang memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang kaya. Nama Tapanuli telah digunakan sejak zaman kolonial Belanda dan terus bertahan hingga saat ini, meskipun pembagian administratif telah mengalami banyak perubahan. Dalam artikel ini, kita akan menggali asal-usul nama Tapanuli, peranannya dalam sejarah, serta bagaimana wilayah ini berkembang dari masa ke masa. Asal-usul nama Tapanuli. Terdapat beberapa teori mengenai asal-usul nama Tapanuli. Salah satu teori populer menyebutkan bahwa nama ini berasal dari bahasa Batak, yaitu tapa, yang berarti pertapaan atau tempat orang bertapa, dan nuli, yang berarti suci. Dengan demikian, Tapanuli dapat diartikan sebagai tempat pertapaan suci. Ada juga teori yang menyatakan bahwa nama Tapanuli berasal dari kata tapian nauli, yang berarti tempat pemandian yang indah. Hal ini merujuk pada banyaknya sungai dan mata air yang terdapat di kawasan ini, yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sejak dahulu. Selain itu, ada pendapat bahwa nama ini berasal dari kata dalam bahasa Melayu atau bahasa Portugis yang berhubungan dengan perdagangan. Pada masa kolonial, banyak pelaut dan pedagang asing yang datang ke wilayah ini, sehingga kemungkinan adanya pengaruh bahasa asing dalam pembentukan nama Tapanuli. Tapanuli dalam sejarah perdagangan. Sejak zaman dahulu, Tapanuli telah menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan di Nusantara. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil berbagai komoditas, seperti kemenyan, kopi, dan hasil hutan lainnya. Para pedagang dari Aceh, Minangkabau, dan pesisir timur Sumatera sering berdagang dengan masyarakat Batak di pedalaman. Pada abad ke-16 dan 17, pedagang dari Eropa seperti Portugis dan Belanda mulai menjelajahi wilayah ini. Mereka tertarik dengan sumber daya alam yang berlimpah, terutama kemenyan yang banyak digunakan dalam upacara keagamaan di Eropa dan Timur Tengah. Hal ini menyebabkan meningkatnya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan identitas Tapanuli sebagai wilayah yang dinamis dan terbuka terhadap pengaruh budaya asing. Masa kolonial Belanda dan administrasi Tapanuli. Pada masa kolonial Belanda, wilayah Tapanuli menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus. Belanda melihat Tapanuli sebagai wilayah yang strategis, baik secara ekonomi maupun militer. Pada tahun 1840-an, Belanda mulai mengukuhkan kekuasaannya di wilayah ini dengan mendirikan berbagai pos perdagangan dan benteng pertahanan. Belanda kemudian membagi wilayah Sumatera Utara ke dalam beberapa administrasi, salah satunya adalah Karesidenan Tapanuli. Karesidenan ini mencakup wilayah yang kini terdiri dari beberapa kabupaten, seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tujuan utama dari pembentukan Karesidenan ini adalah untuk mempermudah pengelolaan sumber daya alam serta menjaga stabilitas politik di wilayah yang sering terjadi konflik antara berbagai kelompok etnis. Peran Tapanuli dalam perjuangan kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, Tapanuli menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Banyak tokoh pergerakan nasional berasal dari wilayah ini, salah satunya adalah Sisingamangaraja XII, seorang pemimpin Batak yang berjuang melawan kolonialisme Belanda. Sisingamangaraja XII melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda selama bertahun-tahun sebelum akhirnya gugur pada tahun 1907. Perjuangan rakyat Tapanuli tidak berhenti di situ, karena banyak pemuda dari wilayah ini yang kemudian bergabung dalam berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan, seperti Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah Tapanuli tetap memainkan peran penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Banyak pejuang dari Tapanuli yang turut serta dalam perang melawan agresi militer Belanda pada periode 1945 hingga 1949. Tapanuli di era modern. Saat ini, nama Tapanuli masih digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, meskipun secara administratif tidak lagi menjadi satu kesatuan wilayah. Beberapa daerah yang dulu masuk dalam Karesidenan Tapanuli kini telah dimekarkan menjadi beberapa kabupaten dan kota, seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan kota Sibolga. Wilayah ini tetap dikenal sebagai pusat kebudayaan Batak, dengan warisan adat istiadat yang masih kuat. Festival budaya, pertunjukan musik tradisional, serta tradisi masyarakat setempat terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas daerah. Selain itu, potensi ekonomi Tapanuli semakin berkembang, terutama dalam sektor pariwisata. Danau Toba, salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia, terletak di jantung Tapanuli dan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kesimpulan, nama Tapanuli memiliki sejarah panjang yang mencerminkan kekayaan budaya dan dinamika sosial masyarakatnya. Dari teori asal-usul yang beragam hingga perannya dalam perdagangan, kolonialisme, dan perjuangan kemerdekaan, wilayah ini telah menjadi bagian penting dalam sejarah Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. Meskipun mengalami perubahan administratif, semangat dan identitas Tapanuli tetap hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan kombinasi antara warisan sejarah dan perkembangan modern, Tapanuli terus menjadi salah satu wilayah yang memiliki daya tarik kuat baik dari segi budaya, ekonomi, maupun pariwisata. Sumber referensi. Dobin, C. 1983. Islamic Revivalist in Achanging Paasan Economy, Sentral Sumatera, 1784-1847.
Oxford University Press. Wycliffe, M.C., 2008. A History of Modern Indonesia since C. 1200. Stanford University Press. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sejarah Wilayah Tapanuli. Sumut Prof. Go. ID. Nasution, A. 2004. Perlawanan Sisingamangaraja 12 terhadap kolonialisme Belanda. Balai Pustaka, Tapanuli dan Sejarahnya. UNESCO.org